Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat IHSG sekarang masih belum kemana-mana ya, masih di level 5.900-an ya, nembus 6.000 saja susah. Jadi di video kali ini kita tidak bahas saham dulu ya, kita bahas sesuatu yang happening saat ini yaitu cryptocurrency ya, dan kita fokuskan saja ke Bitcoin karena memang Bitcoin ini digadang-gadang sebagai aset digital masa depan gitu kan dibandingkan dengan koin-koin yang lain. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara menilai apakah Bitcoin ini masih murah atau mahal ya, tetapi saya akan justru lebih menjelaskan apakah memang Bitcoin ini memang layak dijadikan salah satu instrumen investasi di masa depan. Ya, saya termasuk orang yang sampai saat ini belum menerima Bitcoin sebagai salah satu instrumen investasi. Karena ada satu pertanyaan yang menurut saya ini belum terjawab. Dan saya yakin teman-teman sekalian nantinya banyak yang akan tidak sependapat dengan saya. Itu tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi harapannya walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita jangan saling bully ya, terutama di kolom komentar. Kita usahakan untuk diskusi sehat. Nah, sebelum membahasnya ya, saya ada beberapa disclaimer yang teman-teman pahami ya. Yang pertama adalah sampai saat ini saya juga sudah mengakui bahwa pasar kripto ataupun pasar Bitcoin itu memang ada. Ya, saya lihat juga sudah banyak broker yang sudah mendapatkan izin dari Bapeti, artinya memang broker tersebut legal ya dan juga dilindungi ya brokernya ya. Jadi brokernya memang broker resmi. Kemudian saya juga melihat teman-teman saya juga sudah banyak yang masuk ke cryptocurrency ya. Jadi tidak ada masalah dengan teman-teman yang memang melakukan trading cryptocurrency ataupun juga teman-teman yang nambang, karena saya juga punya teman yang sekarang menjadi penambang cryptocurrency dan sekarang juga sudah menghasilkan cuan ratusan juta rupiah. Jadi intinya saya tidak menolak adanya Bitcoin ataupun koin kripto lainnya. Yang kedua, ya saya juga sudah mempelajari tentang cryptocurrency ini. Jadi saya sudah nonton banyak video di YouTube mengenai cryptocurrency ya. Apa itu cryptocurrency, cara kerja blockchain, cara nambang Bitcoin itu saya juga sudah baca. Saya sudah baca banyak artikel, saya juga sudah nonton banyak video di YouTube. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang berkomentar bahwa Mas Eros, Mas sebelum Mas bikin konten tentang kripto ini belajar dulu sana gitu ya. Ya saya sudah belajar gitu ya, intinya di situ. Kemudian yang ketiga, sekali lagi sudut pandang yang saya pakai adalah sudut pandang investasi ya. Jadi kembali lagi nih pertanyaannya, apakah memang Bitcoin ini layak untuk dijadikan instrumen investasi? Dan saya sendiri termasuk sampai saat ini belum menerima tersebut ya. Dan ini alasan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Oke, kita mulai dulu dengan cerita Bitcoin ya, khususnya cerita mengenai Elon Musk masuk Bitcoin ya, karena memang salah satu yang membuat Bitcoin semakin cemerlang ya, kinerjanya semakin cemerlang, harganya semakin naik gara-gara Elon Musk ini, bos dari Tesla, borong Bitcoin ya. Jadi beritanya juga sempat heboh ya, Elon Musk buat geger Tesla borong Bitcoin 21 triliun ya. Nah, setelah Tesla atau Elon Musk mengumumkan bahwa Tesla membeli Bitcoin, selanjutnya Bill Gates juga ikut berkomentar ya. Jadi Bill Gates sendiri bukan pendukung Bitcoin juga ya. Dan beliau menyampaikan pesan seperti ini. Jika kita tidak sekaya Elon Musk, maka kita harus hati-hati gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini gambar ini saya ambilkan dari website di Forbes ya, Forbes.com ya. Jadi di sini Bill Gates juga mengomentari atas perilaku Elon Musk yang membeli Bitcoin dan memperingati kita ya, jika kita tidak sekaya Elon Musk, lebih baik hati-hati. Mungkin maksud beliau ini tidak melarang kita untuk beli Bitcoin dulu ya, tapi lebih ke hati-hati, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa Bill Gates ya memperingati kita supaya hati-hati? Nah, kita akan masuk ke laporan Teslanya. Kira-kira apa sih? Bagaimana sih porsi dari Tesla sendiri dalam memborong Bitcoin ya?
Karena sebenarnya yang membeli Bitcoin itu bukan Elon Musk-nya, tapi Tesla sendiri. Nah, ini adalah laporan keuangan Tesla per posisi 31 Desember tahun 2020. Jadi sebelum Tesla membeli Bitcoin. Kalau kita lihat di sini ya, dari cash yang dimiliki Tesla, Tesla memiliki cash 19,3 miliar US dollar. Dan total aset Tesla adalah sebesar 52 miliar US dollar. Kemudian Februari 2021 Tesla mengumumkan bahwa Tesla membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar US dollar. Nah, di sini yang menurut saya juga sedikit aneh dan perlu kita waspadai juga gitu ya. Bayangkan ya, Tesla sendiri memiliki kas sebesar 19,3 miliar US dollar. Tapi kenapa hanya 1,5 miliar saja yang dibelikan Bitcoin gitu? Ya, kenapa nggak misalkan 5 miliar dolar gitu ya? Karena 5 miliar dolar dia punya kas 19 miliar dolar, menurut saya juga tidak terlalu mengganggu operasionalnya gitu kan? Karena kasnya besar banget, kasnya banyak banget. Tapi kenapa hanya 1,5 miliar saja gitu? Ya, artinya kalau 1,5 miliar saja, ini hanya 2% dari total aset Tesla gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan memang Tesla ataupun Elon Musk ini menganggap bahwa Bitcoin ini berharga, ya kenapa hanya 2% gitu? Kenapa dia tidak membeli sebanyak katakanlah 5 miliar dolar? Padahal 5 miliar dolar itu juga hanya sekitar 10% dari total asetnya Tesla. Jadi tidak banyak juga gitu. Apakah benar Tesla memborong Bitcoin atau hanya sekedar coba-coba? Jangan-jangan Tesla ini hanya coba-coba gitu. Memang dari sudut pandang kita seakan-akan Tesla ini memborong Bitcoin. Kenapa? Karena nilainya yang besar, 1,5 miliar dolar alias kalau dirupiahkan sekitar 21 triliun rupiah gitu. Tetapi sebenarnya di sisi Tesla sendiri itu hanya 2% dari asetnya gitu, ya. Jadi hanya kecil sekali gitu. Ya mungkin menurut saya Bill Gates ngomong begitu ya karena Tesla sendiri mungkin juga dia lebih berhati-hati juga gitu ya, nggak sembarangan dia langsung borong banyak Bitcoin gitu. Ya siapa tahu seperti itu ya, mungkin sekali lagi mungkin karena saya bukan Elon Musk, jadi saya juga tidak tahu apa yang dipikirkan Elon Musk gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin ikuti Elon Musk ya sudah kita ikuti saja gitu ya, hanya 2% dari total portofolio gitu ya, atau mungkin kita ikuti seperti kata Pak Tung Desemwaringin ya, karena kemarin saya juga ikuti Pak Tung Desemwaringin bicara mengenai Bitcoin juga, bicara mengenai cryptocurrency ya, maksimal 10% saja gitu kata beliau ya. Nah, jadi silahkan gitu. Silahkan. Cuman kalau menurut saya juga jangan langsung full power atau semuanya dimasukkan ke dalam cryptocurrency gitu ya. Nah, itu lebih amannya seperti itu. Oke, kemudian ternyata ceritanya nggak selesai di sini saja gitu ya. Setelah Tesla mengumumkan laporan publikasi kuartal 1 2021, di sini ada penjualan dari Bitcoin ya. Jadi belum genap 2 bulan Tesla membeli Bitcoin, ternyata Tesla juga sudah menjualnya gitu ya. Jadi per kuartal 1 2021 10% kepemilikan Bitcoinnya sudah dijual. Ya ini juga sedikit tricky juga ya. Jadi ketika Elon Musk atau Tesla ini beli Bitcoin, dia umumkan ke publik. Tapi begitu dijual, dia tidak mengumumkan gitu ya. Jadi dia jualnya seakan-akan sih diam-diam gitu. Ketahuannya setelah publikasi Tesla keluar gitu. Dan masyarakat jadi heboh gitu ya, loh kok bisa dijual gitu, katanya dia ingin investasi di Bitcoin tapi kok kenapa dijual gitu. Dan ternyata hasil penjualannya ini juga mencengangkan gitu ya. Walaupun hanya 10% dari kepemilikan Bitcoin yang dijual, ternyata ini memberikan keuntungan yang luar biasa dari Tesla sendiri. Ya, jadi penjualan di Bitcoin tersebut yang hanya 10% kepemilikan Bitcoin di Tesla itu mampu menghasilkan pendapatan lain-lain sebesar 100 juta US dollar. Ya, atau kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 1,4 triliun. Dan ini menyumbangkan porsi 23% dari laba bersih Tesla. Ya, jadi bayangkan ya, yang kecil saja ya 2% saja dia beli Bitcoin dan sebagian kecilnya dijual ternyata bisa memberikan dampak ke laporan laba rugi Tesla gitu. Pertanyaannya bagaimana jika semua Bitcoinnya itu dijual gitu? Pasti keuntungannya melebihi dari penjualan mobil listriknya Tesla sendiri gitu. Ya, nah ini menarik ya, menarik untuk kita pahami. Jadi kalau kita lihat dari sisi Elon Musk, yang sebenarnya Elon Musk ini juga nggak memborong banget gitu ya. Dia memang lebih ke
kejaga-jaga, dia beli sedikit saja gitu. Dan ternyata sedikit tersebut belum sampai 2 bulan dijual itu bisa menghasilkan keuntungan 23% dari total laba bersih ya. Ini yang bisa kita pelajari dari Elon Musk sendiri ya. Ternyata beliau juga trading gitu ya, trading kripto menurut saya seperti itu ya. Nah, oke. Ya. Nah, ini pertanyaan yang membuat saya sampai sekarang belum masuk ke Bitcoin ya. Jawaban dari ini belum saya temukan. Jenis aset apakah Bitcoin itu? Apakah Bitcoin itu mata uang? Ya, jadi memang digadang-gadang ya bahwa Bitcoin ini adalah mata uang masa depan. Cuman menurut saya kalau Bitcoin ini jadi mata uang, berarti harus ada yang mengatur peredarannya gitu. Ya, yaitu bank sentral. Ya, jadi ini menurut saya konsep mata uang itu memang harus diatur oleh bank sentral. Karena apa? Karena fungsi bank sentral sendiri adalah menjaga stabilitas nilai mata uang. Dan kalau sampai tidak diatur peredarannya, maka akan bahaya yang membuat nilainya ini tidak stabil. Ya, jadi bayangkan ya teman-teman sekalian ya. Contohnya rupiah dolar saja ini ya. Rupiah dolar saja ketika teman-teman lihat kursnya itu sebenarnya bergeraknya di situ-situ saja itu kan, di sekitar 14.500-an ya, naik turun sedikit lah. Begitu dolar menyentuh di angka hampir 15.000, biasanya Bank Indonesia akan melakukan segala upaya supaya kursnya turun, supaya menjaga rupiah ini nilainya tidak fluktuatif gitu. Tujuannya apa ya? Supaya menjaga inflasi. Contohnya seperti ini. Misalkan nih ya, saya seorang distributor handphone di Indonesia. Kalau saya ingin jualan handphone di Indonesia, maka saya harus import handphone dari luar negeri. Ya, anggap saja misalkan ketika import saya harus beli pakai Bitcoin. Sedangkan harga Bitcoin itu selalu naik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya harus bayar pakai Bitcoin, artinya saya harus membayar mahal karena nilai Bitcoin ini selalu naik. Yang menyebabkan harga jual di Indonesia itu juga menjadi mahal. Dan itulah penyebab inflasi gitu. Nah, jadi kalau Bitcoin ini tidak diatur oleh bank sentral, ya akan bahaya seperti itu. Akhirnya kalau saya nggak jual mahal, saya jual di harga murah, ya saya rugi gitu. Jadi penggunaan mata uang menurut saya wajib diatur oleh bank sentral. Oke, mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi, Mas Eros, tapi sekarang Tesla pun sudah membuka pembayaran dengan menggunakan Bitcoin ya. Nah, teman-teman silahkan cek lagi ya, dan koreksi jika saya salah. Kalau saya lihat Tesla menggunakan Bitcoin ini tetapi sesuai dengan kurs dolar saat itu. Ya, artinya ketika misalkan nilai Bitcoin jatuh ya mungkin harganya tidak 2 Bitcoin lagi. Jadi misalkan nih Tesla menjual satu mobil itu dengan harga 2 Bitcoin. Apakah selamanya akan 2 Bitcoin? Menurut saya tidak gitu ya, tergantung kurs dolarnya. Ya, jadi ya sama saja gitu kan. Kalau misalkan memang pembayarannya pakai Bitcoin dan dia menganggap Bitcoin itu adalah mata uang, ya mata uang yang bernilai, maka seharusnya ya sudah tetap 2 Bitcoin saja gitu. Jadi walaupun harga Bitcoinnya nanti naik ataupun jatuh, ya tetap harganya 2 Bitcoin. Nah, itu maksud saya ya, maksud saya sebagai mata uang. Tapi kalau mengacunya pada kurs dolar ya sama saja gitu ya, sama saja semacam Bitcoin itu hanyalah kupon saja gitu, bukan mata uang gitu ya. Nah, jadi apakah Bitcoin bisa diterima sebagai mata uang? Menurut saya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur itu akan bahaya. Oke, itu mengenai mata uang. Kemudian ada yang menganggap bahwa Bitcoin itu adalah komoditas. Ya, kenapa? Karena salah satunya ya kita bisa nambang gitu kan. Kita bisa nambang, kita memecahkan kode algoritma tertentu yang akhirnya kita akan mendapatkan bonus sebuah koin, katalah Bitcoin ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai komoditas, menurut saya komoditas itu adalah bahan baku. Ya, kita bicara komoditas misalkan batu bara, minyak, CPO, emas. Nah, semua ini adalah bahan baku. Ya, batu bara sebagai pembangkit listrik, ya bahan baku pembangkit listrik. Minyak juga seperti itu. CPO bisa diolah menjadi barang apa aja gitu ya. Emas bisa diolah menjadi perhiasan. Nah, jadi komoditas ini adalah bahan baku, artinya bisa diolah menjadi produk baru yang bisa memberikan nilai tambah. Itulah komoditas. Nah, sekarang apakah Bitcoin itu sebagai komoditas? Berarti balik lagi, apakah dengan kita memegang kriptografi di dalam e-wallet kita bisa menciptakan produk baru atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa menciptakan produk baru, ya berarti bukan komoditas gitu ya. Nah, anggapan saya seperti itu.
Ya. Oke, kalau misalkan bukan komoditas, ada yang mengatakan juga bahwa Bitcoin ini sekarang adalah sebagai store of value. Ya, artinya ini seperti emas gitu ya, melindungi nilai dari inflasi, ya, melindungi nilai mata uang dari inflasi, yaitu yang sering kita sebut dengan store of value atau safe haven gitu kira-kira ya. Nah, sekarang balik lagi nih ke emas. Kenapa komoditas emas ya? Jadi pertama adalah komoditas dulu ya. Komoditas emas itu bisa menjadi store of value dibandingkan dengan komoditas lain. Karena emas tidak habis setelah dipakai gitu. Kalau kita bicara mengenai minyak ya, kita bicara mengenai batu bara. Kenapa kita nggak bisa investasi atau menjadikan batu bara sebagai safe haven atau store of value? Ya karena ketika batu bara ini dipakai, habis itu ya habis, selesai gitu. Jadi setelah menjadi bahan bakar untuk membuat pembangkit listrik katakanlah, habis itu ya habis, dia harus mengeruk batu bara lagi gitu. Berbeda dengan emas, ketika emas sudah diproduksi menjadi barang lain ya. Jadi ketika kita nambang emas, kita biasanya akan temukan bongkahan batu dulu ya. Bongkahan batu yang ada kandungan emas, habis itu diproses ya, dilebur menjadi emas batangan kira-kira seperti itu. Kemudian emas itu bisa dilebur lagi menjadi perhiasan. Nah setelah jadi perhiasan, ketika orang tersebut sudah gak mau pakai, emas tersebut bisa dilebur lagi menjadi perhiasan yang lain. Jadi emas ini tidak habis ketika dipakai. Inilah yang menyebabkan emas itu nilainya tetap gitu ya. Emas nilainya tetap. Nah saya pertegas lagi ya, bahwa ketika kita bicara harga emas naik, itu sebenarnya bukan harga emasnya, bukan nilai emasnya yang naik, tetapi karena nilai mata uang itu yang turun. Jadi kalau kita bicara mengenai 1 gram emas, ya harganya berapa ya? Harganya ya 1 gram emas itu. Ya 1 kilogram emas harganya ya 1 kilogram emas itu. Ya, jadi harganya tetap, nilainya tetap. Yang berubah adalah nilai mata uang yang menurun. Ya, yang membuat seakan-akan harga emas ini naik. Ya, padahal kalau kita bicara mengenai store of value itu sebenarnya nilainya tetap. Ya. Nah, jadi balik lagi. Kenapa emas bisa menjadi store of value? Karena emas bisa menciptakan produk baru, ya bisa menciptakan multiplier effect. Jadi ada proses produksi, ada penyerapan tenaga kerja, di mana produk baru tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Yang inilah menjadi komoditas, dan karena komoditas ini tidak habis setelah dipakai, maka nilainya selalu tetap. Dan inilah yang menjadikan emas sebagai store of value. Nah sekarang bagaimana jika kita menyimpan kriptografi di dalam e-wallet kita gitu. Ya sampai saat ini saya belum menemukan ya artikel bahwa ketika kita memiliki kriptografi ini bisa menjadi katakanlah teknologi baru misalkan ya. Karena ya yang saya baca, kriptografi ini adalah hasil akhir ya. Jadi bukan bahan baku tetapi hasil akhir. Yang ini sudah finish gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Yang saya baca seperti itu. Maka ya berarti menurut saya tidak bisa juga untuk kita jadikan sebagai store of value. Ya. Kemudian selanjutnya, ya apakah Bitcoin ini juga bukti kepemilikan? Ya kalau kita bicara mengenai bukti kepemilikan, ya kita bicara mengenai saham. Ya dan saham ini adalah bukti kepemilikan perusahaan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa saham itu memiliki nilai? Ya karena ada multiplier effect gitu, di mana saham itu mewakili perusahaan, yang perusahaan itu adalah dia menciptakan produk-produk baru ya, ada proses produksi di situ dan produknya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, membuka lapangan pekerjaan dan bisa mengenerate income ya, mengenerate income, mengenerate free cash flow dan sebagainya. Ya itulah yang membuat perusahaan itu bernilai dan saham itu menjadi bernilai. Nah sekarang balik lagi, bagaimana jika kita memiliki kriptografi dalam e-wallet kita itu? Apakah bisa mengenerate income? Apakah bisa mengenerate free cash flow? Ya saya belum menemukan gitu ya, belum menemukan artikel yang bisa menjawab ini gitu. Dan kesimpulannya, karena saya masih belum menemukan jawaban pertanyaan di atas ya, jenis aset apakah Bitcoin itu, maka saya masih menganggap bahwa Bitcoin maupun kripto yang lainnya itu adalah aset yang masih belum jelas alias goror. Ya karena alasan goror inilah saya tidak masuk di kripto walaupun itu hanyalah sedikit.
ataupun itu hanyalah coba-coba, dan walaupun harganya sekarang sudah naik 1000% gitu ya, karena yang saya cari bukan hanya masalah cuan saja tapi juga berkah. Oke, mungkin itu sekilas pandangan saya mengenai cryptocurrency khususnya Bitcoin gitu ya, dan saya yakin teman-teman juga pasti banyak yang nggak sependapat dengan saya. Tidak apa-apa, kita diskusi sehat di kolom komentar di sini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, tunggu video kami selanjutnya, dan salam passive income.